Silakan, Mbak. Baik, mohon izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, Bapak Aritsyah Inswatama MPD. Yang terhormat, seluruh dosen pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Yang terhormat, pemateri pada hari ini yaitu Bapak Toto Subroto SSI MPD. Serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat pagi dan perkenalkan nama saya Yeni Triwahyuni selaku MC. Mohon izin untuk memandu acara pada kesempatan hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul melalui Gimit secara online ini. Dalam acara kuliah tamu dengan judul Tantangan Pembelajaran dalam Era Artificial Intelligence. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan sekaligus pembukaan acara. 3. Penyampaian materi. Dan yang terakhir, penutup. Baik, hadirin sekalian, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Matematika kepada Bapak Aritsyah Inswatama MPD. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah beserta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita dapat bertemu, berkumpul dan bersilaturahim bersama dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu untuk kebaikan kita ke depannya nanti. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen tamu Pak Dr. Toto Subroto SSI MPD yang telah berkenan untuk berbagi ilmu dengan kami semuanya. Pak Toto, terima kasih sekali. Kemudian juga terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu dosen, teman-teman dosen di program studi matematika. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan, mahasiswa program studi pendidikan matematika. Baik, mahasiswa sekalian, ini merupakan salah satu bentuk update informasi untuk kita semuanya, yang mana pada perkuliahan di pagi hari ini kita menghadirkan seorang dosen dari luar prodi, luar perguruan tinggi, yang mana Pak Toto ini nanti akan menyampaikan dan berbagi ilmu dengan kita semuanya terkait dengan tantangan pembelajaran matematika dalam era artificial intelligence. Saya rasa materi ini bagus sekali untuk diangkat karena kita tahu bahwasanya pembelajaran matematika saat ini ya agak yang mana matematika ini pada dasarnya tidak bisa dipungkiri bahwa matematika itu sebuah materi yang tidak disukai oleh siswa itu ya. Oleh karena itu harus banyak inovasi pembelajaran matematika. Salah satunya di sini adalah terkait dengan artificial intelligence. Nah, nanti saya rasa pemateri kita akan mengupas terkait dengan apa saja sih tantangan pembelajaran matematika di era artificial intelligence saat ini. Silakan mahasiswa sekalian untuk mendengarkan dan juga menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri kita di pagi hari ini. Untuk Pak pemateri, Pak Toto, terima kasih sekali. Semoga ini menjadikan berkah buat kita semuanya, ilmunya yang disampaikan bermanfaat. Begitu pula ini bisa menjadikan ladang pahala untuk Pak Toto. Dan semoga Bapak diberikan kesehatan dan selalu bisa bersilaturahim dengan kami semuanya. Mungkin ini saja sambutan dari saya.
dengan capaian Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kuliah tamu dengan tema tantangan pembelajaran matematika dalam era artificial intelligence dibuka. Sekian dari saya, Nasrul minallah wa fatkun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Aritsyah Inswatama MPD yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelum memasuki acara inti, saya sebagai MC telah menyiapkan ice breaking yang dimaksud untuk menjaga konsentrasi teman-teman sekalian. Baik, untuk Bapak dan Ibu juga diperbolehkan untuk menjawab sedikit ice breaking dari saya ini. Untuk menjawabnya bisa melalui kolom komentar saja. Baik, clue-nya itu adalah maju satu. Baik, saya ulang, clue-nya itu maju satu. Septian jalan-jalan ke Turki. Kalau Aldi ke Bandung. Nah, yang jadi pertanyaan, Yurin pergi kemana? Oke, saya ulang. Oke, Kak Abi sudah menjawab. Kak Abi sudah paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Cika jalan-jalan ke Denmark. Kalau Hindun ke India. Kalau Abdul kemana? Oke. Iya. Oke, sudah pada paham. Kita lanjut lagi. Clue-nya maju satu. Sultan jalan-jalan ke Turki. Dedi ke Eropa. Eris ke Finlandia. Kalau Gia pergi kemana? Baik, tepuk tangan berarti teman-teman sekalian sudah pada paham dan mulai fokus. Oke, untuk melanjutkan ya terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik, langsung saja kita lanjutkan pada acara inti hari ini, yaitu penyampaian materi yang mohon izin. Sebelumnya saya akan menyampaikan CV dari pemateri terlebih dahulu. Bisa tolong di-share screen? Baik, mohon izin. Akan membacakan CV dari pemateri, yaitu nama. Maaf ya, nih sepertinya ke-mute. Baik, mohon izin. Saya akan membacakan CV dari pemateri hari ini. Nama lengkap, Dr. Toto Subroto SSI MPD, NIK atau NIDN 31790775 _042002 7905
Tempat dan tanggal lahir, Majalengka, 20 Februari 1979, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan kawin, agama Islam, golongan atau pangkat 3B, jabatan akademik lektor, perguruan tinggi, Universitas Swadaya Gunung Jati, alamat, Jalan Pemuda nomor 32 Cirebon, telepon 0231206558, alamat rumah, Jalan Yosudarso nomor 13B, RT atau RW 011-004, Desa Beber, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kode pos 45456. Nomor telepon 0813-2155-9737. Email totosubroto@ugj.ac.id. Riwayat pendidikan perguruan tinggi, tahun lulus 2005, program pendidikan sarjana perguruan tinggi UPI, program studi matematika, tahun lulus 2011, program pendidikan magister, perguruan tinggi UPI, program studi pendidikan matematika, tahun lulus 2022, program pendidikan doktor, perguruan tinggi UPI, program studi pendidikan matematika. Adapun pelatihan profesional yang terakhir ini pada tahun 2023, jenis pelatihan NVivo Workshop Online, penyelenggara Lumifero, jangka waktu selama 3 hari. Pengalaman menjadi pembicara yang terakhir ini, nama kegiatan Artificial Intelligence for Education, tempat atau instansi, FGD Hibah Matching Fund, UGJ, tahun 2023. Pengalaman organisasi, nama organisasi Hima Matematika UPI sebagai Kabid Organisasi tahun 2003, HMI Korkom UPI sebagai Kabid Pengkaderan pada tahun 2004, Senat Fakultas Pemipa UPI sebagai anggota bidang advokasi pada tahun 2004, dan yang terakhir Koperasi Mahasiswa UPI sebagai sekretaris pada tahun 2003. Makalah atau poster pada tahun yang terakhir ini, tahun 2023, judulnya yaitu Problem Solving of Intelligent Calculus, Integral Calculus Assisted by Lecture Tutor, Google Search, and Artificial Intelligence Tutor, Phenomenological Study on Pre-Service Mathematics Teacher Student. Diterbitkan di Journal of Authentic Research on Mathematics Education atau JERMI. Penyunting atau editor atau reviewer atau resensi. Yang terakhir ini pada tahun 2008 sampai 2024, jenis produk, Jurnal Prisma, Universitas Surya Kencana sebagai reviewer. Peran dalam kegiatan kemahasiswaan, pada tahun 2013, nama kegiatan Olimpiade tingkat SLTA sewilayah Cirebon, perannya sebagai juri. 2014, pelatihan alat peraga P4TK sebagai pendamping mahasiswa. Tahun 2022, Olimpiade tingkat SLTA sewilayah Cirebon sebagai juri. Dan yang terakhir pada 2023, Gema Mahasiswa Matematika sebagai pendamping mahasiswa. Dan yang terakhir, tentang organisasi profesi atau ilmiah. Yang tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2020 sampai 2024, nama organisasi IMES, jabatan sebagai anggota. Demikian CV pemateri pada hari ini. Langsung kita mulai saja. Kepada Bapak Dr. Toto Subroto, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya dengan judul Tantangan Pembelajaran dalam Era Artificial Intelligence. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yeni sebagai moderator. Yang terhormat
Bapak Kaprodi, Pak Arista, yang terhormat Pak Sekprodi, Pak Novi. Ini salah benar ya, saya mohon maaf Pak Novi, mungkin jabatannya salah, atau masih Sekprodi? Bukan Pak, saya sapu-sapu bersih aja Pak. Oh, Bentar lagi dekan Pak itu Pak. oh ya sudah benar lagi. Ya, yang saya kenal kemarin karena Sekprodi, jadi mohon maaf Pak Novi. Yang terhormat dosen-dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi semua yang ada di pendidikan matematika S1 ya ini. Tingkat berapa Bapak Ibu? Teman-teman, maaf. Lintas angkatan ini Pak. Oh, lintas angkatan. Oke. Karena kebetulan materi ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa kita semua Pak. Baik. Saya izinkan belum buat PowerPoint. Jadi saya mau buatkan menggunakan AI ya. Buatkan tantangan ya tadi. Tantangan. Nah ini, wah lama ini. Biasanya cepet nih. Nah ini udah. Oh, ini. Wah ini aplikasinya sepertinya error, teman-teman. Bentar, saya back lagi. Oh, kayaknya kreditnya sudah habis. Bapak Ibu, teman-teman, apakah sudah gunakan ini? Ada yang sudah pernah gunakan ini? Boleh raise hand kalau yang pernah. Oh ya, jadi ini salah satu artificial intelligence yang kita bisa gunakan kalau untuk presentasi ya, untuk presentasi, untuk tulisan maupun bisa menggunakan untuk web page. Jadi ini mohon maaf, kredit saya sepertinya sudah habis, jadi saya ini tidak menampilkan, tapi coba saya menggunakan aplikasi yang lain ya untuk membuat presentasi menggunakan AI. Oke, ini ada tom.f, tadi gamma.f, saudara.
Kita yang gratisan dulu. Nah, kalau ini teman-teman ada yang sudah gunakan? Resen kalau yang sudah ya. Waduh, ini koneksi internet saya tuh kayaknya kurang bagus ya. Bentar, saya. Ini biasanya cepat, teman-teman. Nah, ini dua aplikasi ini, kalau teman-teman gunakan, itu bisa untuk membantu kita ketika kita mau membuat presentasi. Ini tom.app ini, misalkan saya mau buat tadi ya, bentar. Nah, ini. Nah, ini saya minta buatkan presentasi tantangan pembelajaran matematika. Mohon izin Bapak, Ya, sepertinya ini layarnya di audiens blank ya Pak itu. oh maaf, salah stop screen ya. Bentar, saya stop screen dulu. Saya stop screen yang ini. Nah, ini saya sedang membuat saya ulangi ya. Ini juga teman-teman bisa buat ini ya, presentasi. Nah, ini sudah dibuatkan, tinggal kita pilih page-nya. Oke. Koneksinya kurang bagus ya. Nah, ini teman-teman, kita bisa mendapatkan PowerPoint hanya dalam waktu 1 menit. Kalau menggunakan Tom sebenarnya ini bisa langsung ya. Ini teman-teman bisa pilih mana yang cocok untuk yang slide yang ketiga. Ini bisa naik lagi, next slide. Mereka akan buatkan ide berikutnya. Ini tentang pemanfaatan AI. Ini kita pilih yang ini. Oke. Saya cukup saja, saya pilih generate all. Jadi teman-teman, kalau kita lihat, misalnya kita bisa presentasi
kalau tugas dosen disuruh presentasi, kita bisa langsung minta ke AI, ini otomatis udah jadi slide. Slide pertama tantangan pembelajaran di era AI. Bentar, ini next-nya. Slide kedua, pengenalan AI dalam pembelajaran matematika. Slide ketiga, keuntungan dan tantangan AI dalam pembelajaran matematika, dan seterusnya. Ini aplikasi-aplikasi ini kan menggunakan AI. Jadi mohon maaf, ini hanya pemanasan. Jadi slide-nya sudah dikirim ke Pak Novi. Jadi tadi itu kalau teman-teman ketika kita membuat, kebutuhan kita kan banyak ya, sebagai mahasiswa. Kadang-kadang kita harus buat slide, kadang-kadang kita harus buat narasi segala macam. Kadang-kadang mungkin kadang-kadang kita nggak tahu ya skema pengetahuan yang kita pahami itu. Nah, ini bisa jadi teman sebagai AI ini untuk membantu kita dalam memahami sesuatu. Oke. Dari saya aja ya Bapak Ibu, teman-teman, saya present slide-nya ya. Baik. Saya coba share. Oke. Seperti yang di demo tadi, bahwa tantangan pembelajaran ke depan, mungkin ini refleksi buat kita semua ya. Teman-teman kan calon guru, kami sebagai dosen juga tantangannya luar biasa. Jangan-jangan apa yang kami ajarkan atau apa yang kami tugaskan itu dikerjakan oleh AI. Nah, tantangan ini mungkin teman-teman ada yang pernah baca bukunya The Coming Wave karya Mustafa Kamal. Ini dia sebagai CEO MindMed ya. Pokoknya salah satu perusahaan AI di dunia. Kalau nggak salah ini membantu Google dalam pembuatan AI. Dia menulis buku tentang The Coming Wave. Nah, AI ini kalau kita lihat ternyata memang seperti dua sisi mata koin gitu. Jadi bisa berdampak pada kebaikan, tetapi juga berdampak pada keburukan. Yang diceritakan di The Coming Wave ini memang ketakutan dia atau tantangan dia menghadapi artificial intelligence ini. Karena semakin hari, semakin ke depan, ini akan semakin menggerus profesi-profesi kerah biru gitu. Dulunya kan profesi yang dulu, yang sebelum kita mengenal AI, profesi yang akan cepat tergerus itu adalah orang-orang pekerja kasar. Tetapi setelah munculnya AI, justru yang akan tergerus itu adalah pekerja-pekerja kreatif yang punya pengetahuan banyak, yang punya inisiatif kreatif tinggi, ya seperti kita dosen, guru, pemusik, seni, pelukis, dan lain sebagainya. Sehingga ini kita harus sikapi bagaimana tantangan ke depan. Jadi saya melihat bahwa ini terus terang ini sangat berat buat kita, generasi kita hari ini. Walaupun sebenarnya kalau dalam perkembangan kehidupan ya, mungkin bisa dianalogikan ketika pertama kali kalkulator datang atau diciptakan gitu. Mungkin kita juga gamang ketika mengajar matematika dengan munculnya kalkulator. Nah, kita sampai stres
guru-guru itu sampai melarang semua anak tidak boleh membawa kalkulator. Tapi sebenarnya setelah kesini kan kita berubah total, bahwa ternyata kita bisa membicarakan data yang banyak, angka-angka yang besar dengan menggunakan kalkulator, sehingga pembicaraannya lebih efektif atau pembelajarannya lebih efektif. Nah, saya kira tantangan tentang artificial intelligence dalam pembelajaran matematika juga begitu. Oke, saya lanjut. Nah, apa yang tadi saya sampaikan, salah satunya adalah gamma.f dan tom.f, itu adalah salah satu contoh aplikasi AI yang dapat membantu pembelajaran. Jadi kalau paradigma saya, bahwa apapun dalam AI, itu hanya sebatas tutor ya, bukan sebagai drive atau pengarah pengetahuan. Nanti mungkin setelah ini saya bicara ya. Jadi teman-teman, ketika ingin melakukan sesuatu atau ingin belajar sesuatu, teman-teman bisa menggunakan mungkin yang sudah familiar, yaitu ChatGPT ya. Yaitu bisa kita chat ke dia memberi komentar dan masukan yang sangat komprehensif, sangat bagus. Tapi memang kita harus teliti apakah itu benar atau salah. Nah, yang dua file ini yaitu Azure PDF dan Mindgraph. Nah, ini semacam teman diskusi. Jadi teman-teman kalau lagi menyusun skripsi, kadang-kadang kan kita ingin diskusi dengan teman yang baca artikel tertentu gitu. Itu misalkan Azure Dev ini kadang-kadang nggak ada teman gitu. Nah, dengan adanya AI, kita bisa mengupload file PDF ini ke Azure PDF, baru kita diskusi dengan AI tersebut tentang artikel kita. Jadi ini saya kira sangat membantu teman-teman ketika menyusun artikel atau ketika kalian ditugaskan oleh dosen untuk mempresentasikan sesuatu, sehingga kita bisa diskusi dulu dengan AI apa isi file PDF tersebut. Jadi kita tidak perlu membaca secara detail, tapi kita pengen tahu misalkan intinya apa, intisarinya apa. Nah, itu bisa kita gunakan Azure PDF. Nah, kalau Mindgraph.ai itu bisa digunakan selain PDF, hampir sama sebenarnya seperti Azure PDF, tetapi filenya bukan hanya PDF. Kita bisa upload video, bisa upload audio, bisa gambar. Kita bisa diskusi di sana tentang apa isi dari video, audio, maupun gambar tersebut. Ini salah satu aplikasi pembelajaran menurut saya yang bisa membantu teman-teman ketika dalam pembelajaran matematika. Walaupun sebenarnya kalau kita cek belum ada AI yang fokus khusus di pendidikan matematika. Yang ada baru Hugo. Tapi itu belum ada di Indonesia ya, hanya sudah di Amerika saja. Saya lupa namanya karena itu semacam kelompok pembelajaran matematik khusus gitu. Oke, saya lanjut. Nah, saya ingin teman-teman melihat AI itu lebih luas ya, melihat AI itu bukan sebagai kita sebagai pengguna, tapi saya ingin teman-teman melihat AI itu dari 3 paradigma. Yang pertama, paradigma pertama yaitu AI sebagai pengarah atau AI directed. Nah, pembelajarnya berarti sebagai penerima saja, learning as a receiver. Artinya kita bergantung sekali kepada AI. Apa yang disampaikan AI itu benar. Itu adalah paradigma pertama. Mungkin teman-teman banyak kadang-kadang kita meminta bantuan ChatGPT, kita meyakini bahwa semua itu benar. Itu adalah paradigma pertama. Nah, saya kira menurut saya kita tidak cocok kalau sebagai pembelajar hanya sebagai penerima atau AI directed. Jadi hanya AI yang mengarahkan.
Yang kedua, paradigma kedua yaitu AI as support. Jadi AI itu hanya membantu kita dalam pembelajaran, atau kata kuncinya sebagai learning as collaborator. Jadi pembelajar itu sebagai kolaborator, artinya posisi kita dengan AI itu sama, sejajar, sehingga kita bisa diskusi model dengan ChatGPT ya. Teman-teman kan mungkin bisa meminta informasi dari ChatGPT, tapi kita bisa menyeleksi, bisa membantah, bisa menggagalkan argumentasi dia, sehingga bisa saja tidak dipakai argumentasi dari ChatGPT tersebut. Artinya teman-teman kalau menggunakan paradigma ini, atau teman-teman mempunyai paradigma ini, bahwa AI itu hanya supported, hanya pembantu, hanya membantu kita, sehingga posisinya hanya kolaborator. Paradigma ketiga yang akan kita bahas yaitu bahwa AI itu hanya sebagai empowered, jadi diberdayakan. Jadi kita yang kuasa, kita yang punya kuasa terhadap AI, sehingga kita yang menentukan. Nah ini saya kira ke depan kita, menurut saya posisi kita itu sebagai learning as leader, jadi si pembelajar itu sebagai pemimpin yang mengarahkan AI, itu penting. Jadi jangan sampai ke depan memang kita itu jadi kalah oleh AI. Nah, tantangan ke depan itu begini ya, mungkin teman-teman semua kita baru tahu tadi Tom.app, Gam.app, terus ChatGPT yang mungkin teman-teman sering gunakan. Kadang-kadang kita hanya memposisikan diri sebagai learning as receiver atau recipient. Nah, gini, mungkin teman-teman saya bicara lebih mendalam tentang AI directive itu atau learner as recipient. Dia berlandaskan teori behaviorism, dan biasanya pertanyaannya biasanya bagaimana caranya atau apa gitu. Nah ini biasanya kalau di aplikasi ya, contoh aplikasi AI-nya itu dalam bentuk ITS, yaitu Intelligent Tutoring System. Nah ini biasanya kalau kemarin kan kita mungkin teman-teman ketika COVID kan belajarnya LMS. Nah kalau Intelligent Tutoring System ini semacam ChatGPT gitu. Jadi yang menjawab semua argumentasi itu yaitu AI sendiri gitu, bukan orang. Kalau kemarin kan teman-teman kalau belajar LMS atau menggunakan Google Classroom, itu kan dosen yang membantu kita untuk belajar ya. Nah kalau di AI ini hampir sama, tetapi menggunakan ITS. Nah kalau paradigma yang kedua yaitu AI as supported atau learning as collaborator, artinya bahwa kita sebagai pengguna AI memposisikan diri sejajar dengan AI. Jadi kita sebagai pembelajar itu sama sebagai kolaborator. Sehingga landasan teori yang digunakan dalam paradigma ini yaitu teori kognitif dan sosial konstruktivisme. Jadi bagaimana membangun bersama tentang pengetahuan. Jadi AI sendiri kan sebenarnya dia membangun pengetahuan dari kita yang kita berikan, bukan hanya dari AI yang diberikan oleh kita. Jadi contohnya mungkin ChatGPT. Kalau kita sadar bahwa ChatGPT itu adalah seperti cermin. Kalau kita ngomong sesuatu, dia akan mengikuti karakter gaya ngomongnya dengan kita gitu. Jadi itu contoh dari learning as collaborator. Jadi ChatGPT diposisikan sebagai kolaborator kita. Yang ketiga, paradigma yang tadi saya sampaikan bahwa AI empowered atau pembelajar sebagai leader. Nah, ini memang
tantangan bagi kita. Memang belum di Indonesia sepertinya, tapi menurut saya kita harus bisa ke arah sini agar kita jangan sampai hanya penerima pengetahuan, tetapi kita tetap sebagai leader. Nah, landasan teori yang digunakan ini adalah teori konektivitas dan kompleks adaptive system. Memang ini kompleks ya. Jadi kita yang memberi arahan ke AI sehingga aktivitasnya sesuai dengan arahan kita. Jadi contoh yang paling terkini yaitu automatic driver. Misalkan kalau teman-teman mungkin ada yang punya Tesla nggak di sini? Saya juga belum. Nah, kalau teman-teman menggunakan Tesla itu ada autonomous driver. Jadi kita bisa tidur di dalam mobil dan kita setting misalkan untuk ke Bandung itu kalau yang paling mudah itu kalau yang saya lihat itu mengikuti mobil yang di depan gitu. Kita setting mengikuti mobil yang di depan sehingga kemanapun dia mengikut jalan gitu, kita terus ngikutin di belakangnya. Itu yang ada di salah satu fitur di Tesla gitu. Sehingga autonomous drivernya mengikuti mobil yang di depannya. Atau nanti lebih ke depan kalau di luar negeri memang sudah autonomous driver itu sudah full gitu. Artinya kita hanya mencet tujuan akhir dari tempat kita sehingga mobil itu otomatis pindah dan mencari jalan yang paling efisien agar lebih cepat sampai. Nah, ini teman-teman semua bahwa saya ingin melihat AI itu bukan sebagai pengguna, teman-teman. Jadi saya ingin teman-teman melihat AI itu sebagai minimal kolaborator. Jadi artinya kita memposisikan sama dengan AI, bukan sebagai hanya penerima. Nah, kalau kita lihat paradigma yang tadi, yang setelah saya sampaikan itu adalah seperti ini, teman-teman. Ini salah satu contoh dari AI dengan paradigma sebagai AI directed atau kita sebagai penerima. Yaitu contohnya ICT Programmer Tutor. Terus kalau paradigmanya AI sebagai kolaborator, ini menggunakan Exploratory Environment Way. Terus yang terakhir ini paradigma yang ketiga, ini sudah real time MOC predictive modeling. Jadi ini sudah real time ya. Kita juga di dalamnya manusia sehingga sama-sama belajar. Nah, kalau kita menggunakan tekniknya AI tekniknya, kalau paradigma yang pertama itu hanya menggunakan statistik ya. Sedangkan kalau yang paradigma kedua itu sudah menggunakan Bayesian network. Mungkin teman-teman statistik tahu ya teori Bayes. Terus menggunakan natural language processing. Nah, ini yang digunakan di ChatGPT. Dan seterusnya ya. Paradigma ketiga itu menggunakan brain computer interface atau machine learning dan deep learning. Jadi itu teman-teman. Jadi tantangan kita ke depan tentang AI ini memang luar biasa. Kita sekarang baru menerima AI general atau yang umum ya, yang seperti ChatGPT atau tadi seperti Tom yang membuatkan PowerPoint atau Azure PDF. Nah, ke depan itu kalau saya prediksi akan muncul AI yang spesifik. Seperti tadi ya, contoh Azure PDF itu menurut saya salah satu yang AI yang spesifik. Artinya kita fokus pada PDF yang kita berikan. Sehingga kita bisa diskusi dengan AI, fokus pada file yang kita berikan. Baik, selanjutnya saya kira cukup ya. Itu saja mungkin saya kira kalau ada teman-teman diskusi, saya lebih senang diskusi daripada mempresentasikan. Itu
presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya persilakan kembali kepada moderator ya. Mangga. Baik, terima kasih Bapak untuk penyampaian materinya. Acara selanjutnya yaitu akan ada sesi tanya jawab kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Jika ingin bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Sebelumnya ada yang gunakan AI nggak? ChatGPT udah sering? Oh, ChatGPT juga belum? Ada, Pak. Ada yang Sepertinya ada yang belum, tahu? Bapak. Coba raise hand. Oh, belum. Oh, ini masih beruntung ya, Bapak-bapak dosen di UMI, teman-temannya belum. Oh, sudah ada yang sudah ya menggunakan, pakai Perplexity ya. Ya, hampir sama dengan ChatGPT ya, tapi itu lebih bagus. Silahkan kalau ada yang komentar. Baik, sekali lagi kepada rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Silakan mahasiswa atau mungkin Bapak Ibu dosen. Atau dari saya Pak Toto mungkin Oh iya, boleh. buat pemantik ini Pak Toto. Tadi saya sangat menggarisbawahi ya bahwa AI ini ya kedudukannya itu atau posisi AI ya itu sebagai kolaborator ya, dalam arti ini dapat membantu kita ya, mungkin nanti ya kalau kita ya sebagai dosen ya dalam menyusun materi, kemudian mahasiswa yang mungkin nanti apa ya ketika ditugaskan untuk membuat apa namanya bahan tayang gitu ya, nah ini akan sangat membantu. Nah kemudian tadi itu yang jadi poin adalah kita bukan hanya menerima ya luaran dari hasil AI itu ya Pak Toto ya. Ya. Nah ini kalau pengalamannya Pak Toto nih sebagai seorang dosen, bila mana ya, bila mana terdapat misalnya ya tadi atau mahasiswanya ya hanya sebagai penerima ya, hanya sebagai penerima, artinya tadi tidak diolah lagi, tidak di apa namanya, atau kedudukannya tidak sebagai kolaborator. Nah, ini apa sikap, bagaimana sikap kita untuk menyikapi mahasiswa tersebut? Ya. Itu aja, maka Pak. Baik. Langsung dijawab moderator atau gimana? Langsung dijawab saja, Bapak. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Novi. Itu tantangan kita semua ya sebagai dosen. Tapi nanti teman-teman yang mahasiswa ini jadi tantangan teman-teman semua ketika teman-teman jadi guru. Sekarang teman-teman enak aja mengerjakan tugas dari dosen itu menggunakan AI. Tapi nanti teman-teman akan mempunyai profesi sebagai guru, itu akan ngerasain ternyata siswanya menjawab dari AI. Nah, tantangan kita memang sekarang ini Pak Novi terus terang memang berat ya. Kemarin saya memberikan UTS analisis real, itu soalnya terbuka, jadi open book, dan saya juga mempersilahkan kepada teman-teman untuk menggunakan AI juga. Itu saya buat soal itu
saya rasa paling rumit ya, karena saya coba cek nggak ada di buku gitu, karena kalau ada di buku kan mereka otomatis bisa ketemu gitu. Tapi ketika mereka menggunakan AI, kemarin ada Perplexity, ada ChatGPT, mereka kebanyakan memang copy paste. Jadi memindahkan langsung apa yang diperoleh dari ChatGPT atau Perplexity, sehingga memang kalau dipahami oleh saya mengerti jawaban itu, arahnya kemana dari ChatGPT. Memang itu benar gitu. Tetapi kalau pemahaman mahasiswa, karena itu menurut saya istilah-istilah yang belum saya ajarkan ke mereka, jadi saya curiga mereka tuh nggak ngerti gitu. Jadi kemarin itu saya sebenarnya memberikan anak itu refleksinya. Jadi selain menjawab dengan apapun, baik ChatGPT segala macam, saya minta refleksinya, komentari apa yang diberikan oleh AI tersebut, apakah mengerti atau tidak. Nah, saya kira kita sebagai dosen memang harus berubah, Pak Nok. Kita jangan sampai memberikan soal itu pada soal-soal yang seperti apa, bagaimana gitu. Tapi lebih pada mengkritisi apa yang dijawab. Kalau saya memang sudah mulai, kemarin saya coba gitu, soal analisis real, saya minta komentar tajamnya. Benar salah apa yang diberikan oleh AI tersebut. Nah, ini saya kira mahasiswa kita belum terbiasa mengkritisi jawaban, mengkritisi apa yang diberikan orang lain, sehingga setelah saya cek memang masih minim anak-anak teman-teman yang belum kritis gitu. Nah, tantangan kita memang harus dalam perkuliahan itu ya kita terus menggunakan teknologi-teknologi sekarang termasuk AI, tapi memposisikan kita dan pembelajar itu setara biar mengkritisi jawaban-jawaban AI agar kita tetap bisa berpikir lebih tajam, lebih kritis sehingga kita tidak tergerus oleh zaman. Gitu. Itu mungkin kalau dari saya, Pak Nok. Baik, siap. Terima kasih, Pak Toto. Baik, kepada rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang menggunakan tadi Perplexity, boleh cerita, bisa nggak memposisikan diri sebagai kolaborator? Siapa tadi ya yang menggunakan artificial intelligence, Perplexity? Nah, itu Mas Abi. Nah, Bisa boleh on-mic, cerita. Mas Abi. Baik Bapak, maaf izin Ya. off karena keadaannya kurang baik. Ya. Jadi pengalaman saya menggunakan Perplexity itu biasanya ketika saya sudah mentok banget kan biasanya suka nyari artikel atau jurnal ya di Google Ya. Scholar dan berbagai platform lainnya. Ketika saya udah misalkan udah membuat beberapa paragraf terus udah mentok, biasanya saya cari sih. Nah, biasanya kan kalau di Perplexity itu keluar jurnal-jurnal yang diambilnya ya. Nah, biasanya saya Ya. selain membaca hasil dari perspektifnya, saya baca juga jurnalnya, Pak. Jadi sehingga saya maksudnya bisa merangkai kata-kata yang lebih bentuknya itu nggak seperti robot gitu, Pak, ya lebih memanusiakan Ya. kata-katanya gitu. Itu sih Pak kalau dari pengalaman saya. Berarti Abi sendiri memposisikan sebagai kolaborator ya, jadi tidak menerima penuh apa yang disampaikan oleh Perplexity ya. Iya, Pak, betul. Nah, ya, mudah-mudahan mahasiswa seperti Abi ini banyak. Jadi tidak hanya copy paste, misalkan dari ChatGPT atau dari Perplexity, tapi kita bisa mengkritisi itu. Terima kasih ya. Ya, Iya, Pak Toto mungkin apa Ya. namanya
menyambung, tapi ini nggak bertanya Pak, cuma berkomentar Ya, aja. boleh Pak. Ini apa namanya, saya rasa dengan adanya AI seperti ini dibutuhkan kedewasaan dari mahasiswa nantinya. Ya, karena, biasanya ini ya, mahasiswa itu kan ini, apa namanya, mencari jalan pintas kan. Misalkan soal-soal terkait dengan tadi analisis real, kemudian kalkulus, geometri, itu terkait dengan ilmu matematika itu bisa langsung saja dicari pakai tadi, Ya, aplikasi-aplikasi itu gitu kan. Nah, ini mungkin di kitanya sebagai dosen harus bisa mencoba untuk tadi, apa namanya, membuat suatu instrumen yang nanti arahnya bukan hanya mencari jawaban saja gitu, tapi betul. ya harus mendewasakan mahasiswa juga mungkin nantinya ya Pak ya. Ya, setuju Pak. Jadi memang ke depan itu kalau menurut saya jangan-jangan kita sebagai dosen dan mahasiswa itu harus sebagai pengkritis, Betul, betul. pengkritik gitu, Jadi pengkritik nanti AI ini karena heeh, AI itu kan sekarang masih umum ya, natural processing language yang dalam bentuk ChatGPT itu masih bicara umum, tidak spesifik ke konsentrasi misalkan kita di pendidikan matematika. Kalau kita nanya tentang pendidikan matematika, contohnya misalkan analisis real, mereka ChatGPT itu merekomendasikannya bahasanya itu berbeda dengan apa yang kita sampaikan di kelas. Jadi makanya kemarin tuh saya kritisi, kenapa jawabannya begitu? Ngerti nggak kamu? Ternyata mereka nggak ngerti. Nggak ngerti apa yang disampaikan ChatGPT. Gitu. Itu mungkin. Terima kasih Pak Kaprodi. iya, betul Pak. Iya. Nah, harus banyak sharing ini sebetulnya nanti. Ini tantangan kita memang besar sekali saya rasa. Tantangan kita nanti juga sebagai seorang guru pun juga sama, ketika siswanya tahu, Nah, itu juga guru harus gimana gitu kan. ya betul. Ya. Jadi Terima nanti kasih Pak. teman-teman mungkin kalau sekarang baru kerasa ketika teman-teman baru sebagai mahasiswa yang banyak diberi tugas oleh dosen-dosen. Tapi nanti teman-teman sebagai guru, betul kata Pak Kaprodi, bahwa nanti teman-teman akan dihadapi oleh siswa-siswa yang kreatif, yang canggih, yang tentu kita kadang-kadang nggak bisa prediksi bahwa lah jawaban itu melebihi kemampuan saya gitu. Nah, ini tantangan kita semua sebenarnya. Oke, berarti kita bisa mencirikan ya ketika tadi muncul istilah-istilah asing yang mungkin belum pernah kita pelajari gitu ya, Pak Toto ya. Ya, betul. Kemudian bahasa keseharian mahasiswa ya, ketidaksesuaiannya. Nah, Ya. ini makanya mahasiswa nanti hati-hati ya kalau bicara dengan dosen. Kita pelajari nanti cara bicara kalian. Jadi AI ini luar biasa. Jadi misalkan kalau dulu kan kita mencari data ya di Excel itu. Nah, dengan menggunakan AI ini, teman-teman kalau yang berbayar menggunakan GPT-4 itu bisa meminta data itu. Tolong buatkan misalkan daftar harga buah-buahan 50 jenis. Itu otomatis diberikan di Excel. Dan itu kan kadang-kadang kalau kita mau penelitian kuantitatif, itu bisa jadi misalkan datanya itu data yang dibuatkan oleh ChatGPT itu. Misalkan tolong buatkan nilai 30 siswa. Wah, itu keren, 30 siswa nilainya muncul semua. Nah, baru kita diolah pun bisa pakai ChatGPT. Tolong olah ini. Itu kan wah, bisa rata-rata yang ketahuan segala macam. Jadi otomatis pikiran kita tuh udah mulai, kita harus berubah. Jadi menurut saya tantangan besar kita harus mencari celah karena kita tetap harus survive ya sebagai manusia. Apakah
kalau kita menjadi receiver atau penerima pengetahuan dari AI, ya udah kita berhenti, kita justru jadi robot. Tapi kita tetap harus menjadi leader di era AI ini, sehingga kita harus mencari celah. Kita itu posisinya di mana? Nah, mungkin ini yang sedang saya cari sebenarnya. Ini sedang saya cari celah kita itu di mana sebagai manusia. Itu mungkin Pak Novi. Oke, siap. Nah, ini kalau boleh saya sarankan ya, atau boleh apa ya, saya garis bawahi tadi ya, kita harus bisa berpikir kritis ya. Jadi mahasiswa ini dikuliahin mahal-mahal, disekolahin ya jauh-jauh dari rumah, bukan untuk mengangguk-angguk, tapi mengatakan tidak ya. Ya tentunya ketika Anda mengatakan tidak ya, Anda punya alasannya. Nah, alasan inilah yang perlu dipikirkan gitu ya. Berpikir kritis ya Pak Toto. Ya, betul Pak. Jadi ketika AI memberikan jawaban, Anda tidak menerima mentah-mentah, tapi diolah dulu ya, disesuaikan ya. Nah, itu baru. Jadi itu perannya sebagai kolaborator. Oke, monggo barangkali ada mahasiswa lain yang ingin bertanya. Kalau tidak ada mungkin bisa cukup Mbak Yeni, karena Pak Toto tadi mengatakan ada ini ya, berbarengan dengan kegiatan PPG ya Pak Toto. Betul, mohon izin ya. Saya Silakan ada Mbak Yeni. kegiatan PPG juga. Baik, sebelum menutup acara hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada materi ini, yaitu terdapat beberapa aplikasi seperti Gamma App, Tom App, dengan menggunakan AI dapat memudahkan kita dalam mengerjakan tugas. Salah satunya dalam membuat presentasi yang hanya membutuhkan waktu selama 1 menit. Kita bisa memilih mana yang cocok untuk slide-slide berikutnya. Juga terdapat aplikasi Chat GPT, Azure PDF, dan juga Mindsgrab AI. Nah, terlebih dari kelebihan yang telah disampaikan oleh pemateri, juga terdapat kekurangannya, yaitu membuat kita mudah percaya yang meningkatkan risiko penipuan dan penyebaran berita yang tidak sesuai. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah kita lalui. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi ini bernilai ibadah dan menambah wawasan kita untuk maju dan bergerak dalam mempersiapkan diri dengan strategi dan siasat untuk menghadapi tantangan pembelajaran dalam era AI ini. Akhir kata, saya selaku MC mengucapkan permohonan maaf kepada pemateri khususnya dan kepada seluruh peserta umumnya. Jika selama acara berlangsung terdapat kekeliruan yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum beranjak keluar dari Gimit ini, kita melaksanakan si dokumentasi terlebih dahulu. Kepada seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Silakan diaktifkan. Ini kalau ini nggak bisa berapa layar gitu ya, Mbak Yeni ya. Baik, aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Novi. Terima kasih Mbak Yeni, terima kasih. Terima Pak kasih, Prodi, Pak Toto. terima kasih. ya. Nanti ditunggu undangan muridnya Pak Novi. Nanti kita jadwalkan ulang. Monggo Pak Toto jika Mohon izin ya teman-teman, Pak Ya. Prodi, Pak Novi, saya lanjut ke kegiatan yang lain. siap. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.